Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi masih di channel SDM 053 Cisitu. Tentunya di tayangan Cinta Ramadan. Masih setia kan nungguin episode kali ini? Dari episode pertama sampai dengan hari ini, yaitu episode kelima. Nah, di tayangan kali ini akan banyak sekali tayangan yang menarik. Penasaran kan? Tentunya harus penasaran dong, karena akan banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Tentunya akan lebih berkah karena di bulan Ramadan yang ini hal-hal positif yang kita laksanakan dan kita lakukan akan membawa keberkahan untuk kita semua. Oh iya, jangan lupa nih, kita semua harus tetap mematuhi protokol kesehatan dan menggunakan masker jika bepergian keluar rumah. Dan tentunya tidak boleh berkerumun dan harus selalu jaga jarak. Nah, dan jangan lupa juga setelah melaksanakan atau melakukan kegiatan, kita harus selalu rajin untuk mencuci tangan agar terhindar dari bakteri dan penyakit. Nah, selanjutnya yuk kita saksikan tayangan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'd. Kita bersyukur pada Allah pada hari ini masih diberikan kesempatan hidup di alam dunia ini. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dengan Bapak dan Bapak Diki Sulaiman yang bertugas di SDN 053 Cisitu ini sebagai GPAI. Dan pada segmen kali ini yaitu segmen Ayo Mengaji. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengaji itu penting, membaca Al-Quran itu penting. Sebagaimana disampaikan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik manusia adalah yang mempelajari Al-Quran kemudian berupaya untuk mengamalkan isi Al-Quranul Karim. Tapi tentunya dalam mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, kita harus mengetahui ilmu bagaimana kita caranya membaca Al-Quran. Ilmu tersebut disebut dengan ilmu tajwid, di mana hukum mempelajari ilmu tajwid disebutkan itu memang fardu kifayah. Tapi dalam mengamalkan ilmu tajwid hukumnya fardu ain. Maka anak-anakku, mari kita belajar sedikit demi sedikit bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sehingga apa? Al-Quran yang kita baca itu menjadikan rahmat untuk pembacanya. Nah, insya Allah pada segmen kali ini tentu kita akan belajar untuk membaca suratul Fatihah. Kenapa surah Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah itu sebagai ummul kitab, sebagai induknya kitab, atau disebut pula sebagai ummul Quran, induknya Al-Quran. Bahkan di dalam sholat membaca surah Al-Fatihah itu termasuk rukun. Apabila kita tidak membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat, maka tentu sholatnya menjadi tidak sah. Dan sholatnya tentu menjadi gugur, batal. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita belajar sedikit-sedikit tentang bagaimana membaca surah Al-Fatihah, tentunya dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Baik, di sini Bapak sudah menyiapkan di layar ini tentang bacaan suratul Fatihah. Dan kita akan belajar sedikit demi sedikit bagaimana cara membaca surah Al-Fatihah. Dimulai dengan kita membaca isti'adzah atau permohonan kepada Allah agar kita ketika membaca Al-Quran tidak digoda oleh syaitan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mulai untuk ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat pertama. Yang perlu diperhatikan, ini ketika membaca bis, ini bukan sya, tapi ini sin. Jadi bis, tidak bish, Kemudian bismillahi. Ini disebut sebagai hukumnya itu tarkik, artinya tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini hak besar.
Rahman. Kemudian di sini ada ha pada sifatul hurufnya itu hams, ya, itu lembut, ya. Hirrahmanirrahim. Dan di sini diperhatikan panjangnya hirrahma, ma di sini adalah mutabi'i, sehingga panjangnya 2 harokat atau 1 alif, sehingga jangan dibaca Bismillahirrahmanirrahim, atau di sini tidak diperhatikan yaitu tanda syiddah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terkadang biasa seperti itu. Ketika belajar pun, ketika tatap muka, masih banyak yang ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim itu bacaannya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tujuannya dengan adanya segmen Ayo Mengaji ini, mudah-mudahan ya bisa sedikit demi sedikit kita merubah kebiasaan yang tentu keliru dengan tentu kebiasaan yang baik dan benar. Nah, maka tadi contohnya bacanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada lafaz ini dibacanya ini karena disebut sebagai mad arib lis sukun, maka dibacanya sampai 6 harokat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, itu ayat pertama. Yang berikutnya ya, yaitu masuk ke ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang perlu diperhatikan di sini bukan qalqalah. Jadi bukan al, tapi alham. Kemudian di sini haknya hak kecil, bukan hak besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang perlu diperhatikan ini pada huruf ain. Suka ada yang membaca alamin. Kenapa harus betul? Karena apabila salah satu huruf maka salah arti. Sebagaimana diketahui apabila membacanya alamin maka artinya menjadi seperti ini. Segala puji bagi Allah, Tuhan Rajanya penyakit. Tapi kalau kita betul membacanya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, maka sayang apabila kita rajin membaca Al-Quran, tapi kalau tidak dipergunakan ilmu tajwidnya, maka tentu bukannya mengundang rahmat Allah, tapi jadi mengundang laknat Allah. Naudzubillahi min dzalik. Itu di ayat kedua. Jadi diulang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Kemudian berikutnya. Ya, di ayat ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Allah, ya, Allah. Ketika membaca ra bukan ro tapi ar-ra. Jadi ini tetap ketika mengeluarkan huruf ra itu. Ar-Rahmanir-Rahim. Baik, itu ayat ketiga. Ya, kemudian berikutnya ayat keempat. Maliki yaumiddin. Ini 6 harokat. Sekali lagi ulangi, di maknya ini 2 harokat. Maliki yaumiddin. Ya, itu. Perhatikan di ma. Maliki yaumiddin. Baik. Kemudian yang berikutnya di ayat kelima perlu diperhatikan ini ada syiddah, ya. Ada syiddah. Ini harus diperhatikan, ya. Jadi ketika bacanya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, baik. Pada ayat ke-6 ini yang
perlu diperhatikan karena ini hak besar, ya, jadi harus betul-betul ya ketika membacanya, berbeda dengan hak kecil, ya. Dan cara membedakannya atau mendeteksi apakah kita sudah benar membaca huruf H, maka bisa dipegang dada ini. Apabila misalnya bergetar, maka itu sudah benar untuk membaca huruf H ini. Baik, di ayat ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Ya, perhatikan sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, itu di ayat 6. Perhatikan, ihdinas sirat. Ketika membaca ro, bukannya ro, ya, yang monyong itu, ya, untuk belajar makhraj dengan mudahnya. Kalau setiap yang monyong itu yang tandanya itu dhammah, seperti ini anak. Ini baru kalau misalnya dhammah baru monyong. Adapun misalnya huruf ro, so, ini tidak berubah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, sama di akhirnya 6 harakat karena ini disebut mad arid bisukun. Berikutnya ini di ayat terakhir, ayat 7. Siratal ladzina an'amta. Nah, yang perlu diperhatikan, kadang suka ada yang membaca ketika siratal ladzina an'amta. Awas, ini jangan tertukar. Surah Al-Fatihah itu tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Ya, perhatikan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekali lagi perhatikan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini alif, ini ain. Jadi sekali lagi perhatikan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Kemudian ulangi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita harus benar betul dalam membaca surah Al-Fatihah. Berikutnya Bapak akan contohkan ya surah Al-Fatihah dari ayat 1 sampai ayat ke-7. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, alhamdulillah. Itulah bacaan suratul Fatihah. Ya, semoga ini tentunya jadi menambah wawasan bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya, walaupun singkat tetapi mudah-mudahan tentu ini manfaat bukan hanya di dunia tapi tentu untuk kebahagiaan di akhirat. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat ya untuk belajar ngajinya. Terkhusus ini surah Al-Fatihah, perbaiki dengan baik, perbaiki dengan benar. Insyaallah bacaan Al-Quran itu akan menjadi rahmat. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi hari ini bersama saya Bu Ida dan Bu Lia. di acara Kita akan bikin menu tajil ya untuk nanti buka puasa. Gimana anak-anak? Puasanya masih lancar? Ibu harap semuanya sehat-sehat ya. Amin. Insya Allah sehat ya Bu Lia, karena anak-anak kita pastinya sudah tahu cara menjaga protokol kesehatan. Tuh. Seperti apa Bu Lia? Memakai masker, jangan lupa selalu mencuci tangan dan jaga jarak. Nah, tetap patuhi 3 aturan kesehatan itu. Insya Allah kita pasti akan terhindar dari pandemi yang sedang melanda ini. Nah, ingat cuci tangan dulu sebelum kita menyentuh apa dulu ya, bahan-bahan yang akan kita buat hari ini. Kira-kira apa sih yang mau kita buat hari ini Bu Lia? Coba apa ya kira-kira namanya yang cocok? Di sini ada. Udah ada apa ini? Udah pada tahu kayaknya nih. Nggak nyebutin merek ya, tapi minuman apa ya, khas banget deh pokoknya, anak-anak pasti suka banget, rasanya asam-asam segar gitu ya Bu Lia ya. Iya betul. Dan Bu ini Ida. juga bermanfaat buat pencernaan Pencernaan, pastinya, betul. tapi jangan diminum waktu pasti perutnya masih kosong ya Bu Lia Iya, ya. betul. Kalau tidak dicampur dengan minuman yang lain. Selanjutnya, ada apa ini nih, Bu Lia? ada santan ya. Hmm, Ada santan buat apa sih? Oke, nanti Iya, kita betul. Santan atau jus kelapa ya. Terus yang ini Bu Lia, ini air putih ya. air putih yang matang ya, Yang pasti matang, ya, betul. bukan air keran. Terus di sini sudah ada 2 saset Jelly-jelly. ada yang rasa kelapa, yang satu lagi Rasa mangga. rasa mangga. Oke. Tapi kita di sini juga sudah bikin nih yang rasa leci ya Iya, tadi. betul. Rasanya boleh disesuaikan ya Bu Lia ya, boleh, kecuali yang rasa ini ya, yang Betul, kelapa yang ini kelapa. harus ada. Terus ada ini, ada sirup rasa koko pandan. Nah, Jangan lupa nih yang Ini bikin kita seger-seger. yang paling bikin minuman kesukaan kita. Iya, anak-anak betul. ya Bu Lia, paling susah dilarang, nggak boleh gitu. Apa nih? Ada yang tahu? Es batu. Ingat ya, es batunya juga dari air yang sudah matang. Betul. Nah, satu lagi nih Bu Ida, es batunya kalau ada yang masih ngeblok gitu ya. Ya, es Untuk batunya apa? besar-besar nih. Untuk apa? Untuk nanti kita ngeset biar ini nih dari ada Mau tahu? kelapa-kelapanya. Mau tahu Oke. penasaran kayak apa? Penasaran? Kita ikutin. Yuk, Oke, apa lagi? Apa lanjut dulu saja. nih, Oke, Bu Lia? kita siapkan dulu ya. Udah kita siapkan satu buah kompor. kompor. Nah, di sini ada panci. Kita tuangkan dulu ya. Nih, mau ngapain? Tuangkan dulu Nutrije. Disebut merek deh. Mana dong? Jelly-jelly Jelly ya. rasa pandan. Kelapa, rasa pandan. Oh iya, rasa kelapa. Oh iya, rasa kelapa. Terus apa Oke, lagi Bu Lia? airnya santan. Bu Ida ada gunting nggak? Gunting ya, bentar ya. Oke. Sip. Jadi ceritanya kayak es kelapa, tapi kelapanya KW kali Iya ya Bu betul, Lia ya. betul Bu Ida. Kita berkreasi. Semoga berhasil. Oke. Airnya cukup 1 gelas aja nih Bu Lia. Cukup cukup kurang lebih 750 mili ya. Sip, sampahnya di sini. Kita tuangkan airnya. Set. Oke. Udah deh, kita nyalakan Bu Ida. Ya. Oke. Oke. Apinya besar atau sedang nih Bu Lia nih? Sedang saja Bu Oke, Ida. kita kecilin ya. Oke. Ditunggu sampai mendidih dan Mendidih. tapi jangan lupa diaduk terus ya Bu Iya Lia. betul, biar tidak menggumpal. Kalau kata bahasa Jerman ngegerinjil merenya Bu Lia. Apa itu menggerenjil? Wanginya Kecium nggak wanginya? Enggak ya. Wanginya udah sedap banget deh pokoknya. gurih-gurih santan.
Oh iya, perlu ditambahin gula nggak nih Bu Lia jelinya, atau karena nanti kita pakai sirup jadi nggak usah ditambah gula juga nggak apa-apa nih? Ya nggak apa-apa, biar benar-benar kerasa gurih kelapa. Kan kalau kelapa tuh rasanya gurih gitu ya Bu Ida ya, nggak ada manis-manisnya. asin-asinnya gitu ya. Iya, Gurih-gurih betul. gimana ya? Nggak gurih-gurihnya kayak yang merek satu lagi kan? Iya betul. Gurih aja nggak pakai nyoy gitu. Bu Ida kayaknya udah mau mendidih nih, es batunya mesti di itu dulu. Dipecahin deh dulu? kayaknya. Iya betul. Oke, kita pecahin dulu ya karena tidak ada palu, berarti kita adukan saja. Oke. Sudah mendidih ya jeli-jeli kelapanya. Oke, kita matikan kompornya. Iya. Tipsnya agar kelapa KW-nya jadi, kalian harus siapkan balok es kurang lebih seperti ini, dan di bawahnya diberi air ya. Kita coba. Ini harus di ini lagi. Oke. Nah, Bu Ida. Udah mengental ya Bu Lia, Iya. berarti sekarang kita sudah menyiapkan tadi kan es batu nih. Betul. Es batunya kita kasih air sedikit. Buat apa? Mau tahu buat apa? Penasaran? Kita lihat. Kita lihat. Yuk, Bu Lia. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, loh. Kok jadi menggumpal ya? Jadi menggumpal ya. Jadi apa ya? Ayo lagi. Nah, nih. Jadi kayak kelapa yang diparut sebetulnya ya Bu Lia. Bukan diparut, dikerok. Ayo Bu Ida, silahkan dicoba. Sip. Sambil kita pisah-pisah kayak gini juga bisa kayaknya Bu Lia ya. Bisa. Tuh, jadi menggumpal di sini. Ceritanya ini kelapa kan, kelapa KW, kelapa parut KW. Padahal dari jelly. Iya. Wah, ini ternyata hasilnya. Jadi Kurang lebih menggumpal. seperti ini ya. Mirip-mirip lah sama kelapa kerok. Kelapa kerok bukan kelapa parut ya. Oke, ini. Nah, terus lagi apa nih Bu Lia? Nih udah bikin ini nih Bu Ida. Oh, tadi Nutrijel rasa leci. Jadi warnanya putih bening gini. Betul. Nah, nanti ada rasa kenyal-kenyal gimana ya? Nanti disatuin ya Bu Lia ya. Betul Bu Ida. Gak sabar nih pengen nyoba. Mau ya, pasti mau kan? Oke. Bikin dong di rumah. Yuk Nah, kita mulai. Oke, apa nih Bu Lia? Pertama gelas dulu ya. Ya, betul. Terus apa nih? Abis gelas apa dulu yang disusun Tentunya pertama? es batu. Es batu dulu. Kita bikin dua aja deh Bu Ida. Oke. Buat nanti kita tajil. Siap. Es batunya segimana Bu Lia? Oke. Sesuai selera aja kayaknya ya. Kalau masih kurang, pengen lebih dingin, es batunya boleh ditambahin. Biar nggak mubazir, kita masukin semua aja. Oke, sekarang kita masukkan kelapa KW-nya. Kelapa KW-nya. Oke. Terus, wow, mantap. Oke, cukup kayaknya Bu Ida ya. Cukup. Boleh deh jelinya. Oke, jelinya kita simpan dulu pisaunya. Masukin jelinya. Mau dipotong kayak gimana juga boleh kayaknya Bu Lia ya. Sesuai selera aja deh. Maunya gimana? Mau diukurin segitiga boleh. Sekalian praktek pembelajaran nih Bu Lia ya. Oke. Sip. Cukup Sip. deh. Cukup ya. Sekarang Kita ini kepinggirin nih. dulu ya Bu Oke, Lia ya, oke. biar tidak menghalangi. Sip. ininya nih Bu Ida nih yang bikin asem-asem, Asem-asem segar-segar gitu ya. betul. Dan yang pastinya bermanfaat juga buat kesehatan. Oke. Lagi. Satu lagi nih Bu Lia. Cek. Nah, cobain ya. Oke. Berhasil kah? Oh, berhasil. Ternyata kada tinggal tuang. Segampang itu. Nah ini biar warnanya tambah cantik. Merah-merah gimana gitu. Iya. Pakai sirup koko pandan kurang lebih 1 sendok makan.
Aku mau banyak nih, Boleh deh, nggak? satu Boleh sendok lagi ya. banget. Kalau misalnya pengen warnanya hijau bisa nggak nih Bu Lia? Bisa sih Bu Ida, cuman kayaknya lebih enak Biar sirup yang rasanya sama ya? iya betul, yang koko Betul, pandan, betul, karena betul. nggak dominan kan rasa ininya apa tuh? Kelapanya nanti Iya, betul. menghilang dengan rasa melon gitu Ya kayaknya ya. betul. Oke. Diaduk kayak Diaduk kah? Bu Ida, biar warnanya Cantik banget. Merah merona. Sip. 3. Tada! Udah jadi nih Bu Ida tajil kita hari ini. Ya, apa tadi namanya Bu Lia? Es Yakul Koko Pandan. Kita siap buat berbuka. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Silakan mencoba ya di rumah. Bahannya simpel, caranya mudah, tapi ingat kalau menyalakan kompor harus diawasi oleh orang Tua. Terima kasih ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Pada hari ini Ibu akan memberikan nasihat buat kalian. Karena pada hari ini dan mungkin bulan ini ya, karena pada bulan ini adalah kita sedang melaksanakan ibadah saum. Untuk itu Ibu pesan buat kalian semua anak-anak soleh-solehah untuk melaksanakan ibadah saum sampai sore. Dan juga jangan lupa kita harus melaksanakan atau berbuat baik pada teman, kepada orang tua juga, supaya nilai ibadah kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu juga pesan buat kalian semua, pada bulan yang suci ini kalian semua anak-anak soleh-solehah tidak boleh sampai mengeluarkan kata-kata yang menimbulkan teman kalian jadi tidak enak, seperti bicara yang kasar yang menimbulkan teman kalian jadi emosi. Nah, untuk itu Ibu pesan pada kalian juga, jangan lupa sholat yang 5 waktu. Jangan sampai mentang-mentang sekarang bulan puasa kalian meninggalkan ibadah sholatnya. Untuk itu supaya nilai ibadah kaliannya bertambah berlipat ganda penilaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu jangan lupa selama bulan puasa ini ibadah sholat yang 5 waktu jangan sampai ditinggalkan. Gimana anak-anak hebat? Siap semuanya untuk melaksanakan ibadah puasa sampai hari terakhir? Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak hebat. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, materinya sudah selesai dan ya Allah, Masya Allah sekali ya materinya yang guru-guru kita sampaikan kali ini luar biasa. Mulai dari tadi kita sudah belajar mengaji, lalu ada beberapa kata motivasi atau kata mutiara juga untuk penyemangat kita, dan tentunya ada resep menu takjil sederhana yang bisa kita ikuti dan tentunya bahannya mudah didapatkan. Nah, ini bermanfaat sekali kan, dan tentunya sangat menarik, apalagi nanti di tayangan episode-episode selanjutnya. Makanya kalian harus tetap stay tune di channel kita SDN 053 di situ di YouTube-nya, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nah, untuk episode-episode selanjutnya juga kalian harus tetap mengikuti, karena di episode akhir nanti akan ada kuis yang sangat menarik. Wah, sebentar lagi kita akan memasuki waktu untuk berbuka puasa. Jadi untuk hari ini kita cukupkan sekian. Ibu ingatkan lagi, tetap patuhi protokol kesehatan dan jaga jarak serta menggunakan masker ketika akan bepergian keluar rumah. Terima kasih untuk hari ini, kita cukupkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat dan kalian tetap berada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dijauhi dari segala bahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya.